Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Alaulia selaku dosen mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia dan tak lupa teman-teman yang selalu saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat pada kita semua sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu perkuliahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perubahan Makna. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya adalah Fitriyanti sebagai moderator, dan sebelah kanan saya yaitu makalah pertama yaitu Nabila, selanjutnya Maida, dan yang terakhir Indasari. Untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Selanjutnya yaitu pemaparan makalah dari makalah pertama yaitu Nabila, padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Perubahan Makna. A. Hakikat dari perubahan makna. Dalam perubahan makna selalu ada hubungan antara makna lama dan makna yang baru. Tidak peduli apapun yang menyebabkan perubahan makna itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya. Sebagian lagi, asosiasi itu hanya suatu wahana untuk suatu perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain, tetapi bagaimana suatu jenis asosiasi itu akan selalu mengalami proses. Dalam sejarah ilmu semantik, teori asosiasi muncul dalam dua bentuk. Beberapa dari ahli semantik awal mengakui suatu asosiasinisme yang sederhana. Mereka mencoba menjelaskan perubahan makna sebagai hasil asosiasi antara kata-kata yang disosialisasikan atau berdiri sendiri. Dan ada juga beberapa dan akhir suatu pandangan yang lebih maju berdasarkan prinsip-prinsip struktural telah meluas yang B itu penyebab-penyebab dari perubahan makna. Abdul R. pernah menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab perubahan makna antara lain itu yang pertama disebabkan oleh perkembangan bidang ilmu dan teknologi. Perubahan makna sebuah kata dapat disebabkan oleh perkembangan bidang ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang asalnya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana, tetapi digunakan walaupun konsep makna yang terkandung telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam suatu bidang keilmuan. Misal, kata sastra yang pada awalnya bermakna tulisan atau buku yang baik isinya dan bahasannya, sekarang berubah makna menjadi karya yang bersifat imajinatif, kreatif. Yang kedua itu perkembangan sosial dan budaya. Perubahan makna dapat pula disebabkan oleh perkembangan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini hampir sama dengan apa yang terjadi dengan akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang mulanya bermakna A lalu berubah menjadi bermakna B dan C, jadi bentuk katanya tetap sama. Misalnya dalam kalimat saya mempunyai seorang saudara di sana, tetapi digunakan juga untuk menyambut atau menyapa siapa saja yang dianggap sederajat. Jadi dulu kata saudara itu untuk sekandung atau
saudara kandung atau seperut. Nah, tapi sekarang digunakan untuk menyapa siapa saja yang merasa derajatnya itu lebih tinggi atau setara. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Setiap kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Misal, dalam bidang pertanian dikenal kata-kata Zoom masuk benih, budak yang apa? menuai, Yang kate di rumah. menggarap, Yang kate di sini. membajak. Kata-kata ini menjadi kosakata dalam bidang tertentu dalam hal kehidupan dan pemakaian sehari-hari. Dapat diambil dari bidangnya dan digunakan di bidang lain. Aku nak bertanya. Yang ketiga itu adanya asosiasi. Perubahan makna asosiasi ini adalah perubahan makna dapat terjadi karena adanya persamaan sifat. Misal dari kata mencabut yang berasal dari bidang atau lingkungan lingkungan berkelan dan perturan mempunyai makna bekerja dengan menggunakan catut. Dengan menggunakan catut dengan menggunakan catut ini, maka pekerjaan yang dilakukan, misal mencabut paku, menjadi dapat digunakan dengan mudah. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita gunakan dalam frase seperti mencabut karcis, akan memiliki makna memperoleh keuntungan dengan mudah melalui jual beli karcis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, kita langsung pada pemakalan pertama. Selanjutnya yaitu pemakalan kedua pada Maida, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjuti dari pemakalan 1. 5. Pertukaran tangkapan indera. Sebenarnya alat indera sudah mempunyai tugas masing-masing untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia ini. Umpanan, rasa pahit, getir, dan manis harus ditangkap oleh alat perasaan lidah. Rasa panas, dingin, dan sejuk harus ditangkap oleh alat perasaan pada kulit. Gejala yang berkenaan dengan cahaya seperti setara, gelap, dan kemang-kemang ditangkap dengan alat indera mata. 6. Perbedaan tangkapan. Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara lebih historis telah mempunyai unsur leksikal yang tetap. Namun, karena pandangan hidup dan ukuran norma kehidupan di masyarakat, banyak kata yang memiliki nilai rasa rendah atau kurang menyenangkan disebut istilah peyoratif, sedangkan kata-kata yang memiliki nilai rasa tinggi atau yang mengenangkan disebut dengan istilah ameliorasi. 7. Adanya penyingkitan. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata atau ungkapan yang karena sering digunakan maka kemudian tangkap diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan, orang semua mengerti maksudnya. Oleh karena itu, di kemudian yang banyak orang menggunakan singkatan saja daripada menggunakan bentuk secara utuh. 8. Proses gramatikal. Proses gramatikal seperti aplikasi, reduplikasi, dan komposisi akan menyebabkan pula terjadi perubahan makna. Tetapi dalam hal ini terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah sebagai hasil proses gramatikal dan proses tersebut.
telah melahirkan makna-makna gramatikal. 9. Pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan member makna baru, baik dengan menyempitkan, meluaskan maupun memberikan makna baru. C. Jenis-jenis perubahan makna. Dalam bagian ini diuraikan beberapa jenis perubahan makna yang terjadi dalam bahasa Indonesia. 1. Perubahan meluas. Yang dimaksud perubahan meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Contohnya, kata belayar dulu bermakna mengurangi lautan. Dengan kapal, layar sekarang berganti menjadi pergi ke laut dengan berbagai macam kapal. Mungkin itu saja, kembali ke Baik, terima kasih kepada makalah kedua. Selanjutnya yaitu melanjutkan makalah ketiga yaitu Indah Sari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai jenis perubahan. Telah dijelaskan oleh makalah kedua yaitu jenis perubahan meluas. Dalam perubahan makna meluas adalah suatu gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Lalu di sini perubahan yang kedua, perubahan menyempit. Perubahan menyempit merupakan suatu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, namun kemudian berubah menjadi terbatas, hanya memiliki sebuah makna saja. Dengan kata lain, cakupan makna yang dulu lebih luas daripada makna sekarang. Di sini kata sarjana yang pada mulanya berarti orang pandai atau cendekiawan, dan sekarang kata itu hanya memiliki sebuah makna, yaitu orang yang lulus dari perguruan tinggi. Sehingga sepandai apapun seseorang, sebagai hasil dari belajar sendiri, kalau bukan tamatan perguruan tinggi, maka tidak bisa disebut sebagai sarjana. Contoh, kata ahli pada mulanya berarti orang yang termasuk dalam suatu golongan atau keluarga. Seperti dalam frase ahli waris, yang berarti orang yang termasuk dalam suatu kehidupan keluarga. Dan juga ahli kubur, yang berarti orang-orang yang sudah kubur. Ini kata ahli sudah menyempit maknanya, karena hanya berarti orang yang pandai dalam satu cabang ilmu atau kepandaian seperti tampak dalam frase ahli sejarah. Lalu yang ketiga, perubahan total. Jenis perubahan makna ini adalah yaitu suatu makna sebuah kata yang berubah total atau berubah sama sekali dari makna asalnya. Misalnya, kata ceramah pada mulanya berarti cerewe atau banyak cakap, tetapi sekarang berarti pidato atau uraian engena, suatu hal yang disampaikan di depan orang banyak. Contoh lain terdapat pada kata pena yang dulu berarti bulu, tetapi sekarang maknanya berubah total karena pena berarti alat tulis yang menggunakan tinta. Lalu yang selanjutnya jenis perubahan makna penghalusan atau eufemia. Penghalusan dalam perubahan makna ini maksudnya adalah suatu gejala ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan digantikan. Stop. Kata pemecatan Habis baterai. Kata pemutusan. Lanjut. habis baterai. Memori penuh. Lanjut Pak Iso. Lanjut.
kata pemecatan. Lanjut. Kata pemecatan di sini Lanjut. diganti dengan kata pemutusan hubungan kerja. Kata pengangguran diganti dengan tunakarya. Dan kata gelandangan diganti dengan kata tunawisma. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah pengasaran atau dispenia. Kebalikan dari penghalusan adalah pengasaran, yaitu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. Contoh, kata atau ungkapan masuk kotak dipakai untuk mengganti kata kala seperti dalam kalimat Limswi King sudah masuk kotak. Nah, kata mencaplok dipakai untuk mengganti mengambil dengan begitu saja seperti dalam kalimat dengan enaknya Israel mencaplok wilayah Palestina. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kakak. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya kami persilakan. Pada Saudah. Oh ya, aku nih nggak bertanya. Baik, terima kasih kepada mereka. Perkenalkan, nama saya Saudah. Yang ingin saya tanyakan Ngapa macet? pada bagian Lagi dulu. sebab perubahan makna. Nah, di sana pada poin pertama itu ada sebab utamanya perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu, mengapa perkembangan ilmu dan teknologi ini dikatakan menjadi sebab-sebab perubahan makna. Nah, tolong berikan bukti konkretnya yang menunjukkan pernyataan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudah. Selanjutnya pada audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bertanya. Kepada Tania Cipiri kami silakan. Aku nih bertanya nih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan makna itu, dan mengapa kata sarjana berarti orang pandai, tetapi sekarang hanya berarti lulusan perguruan tinggi. Coba Anda cari lagi kata-kata yang mengalami perubahan makna seperti kata sarjana itu. Sempit. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Makna sempit kan? Aku nggak bertanya tadi. Baik, terima kasih kepada Tania Cipiri. Selanjutnya pada audiens yang ingin bertanya kami persilakan. Nanti dulu pertanyaan aku. Silakan pada audiens yang bertanya. Kepada Bicara Yanti. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, perubahan makna apakah apabila di masa sekarang maknanya menjadi lebih baik dibandingkan dari makna terdahulu? Baik, terima kasih kepada Bicara Yanti. Kami meminta waktu pada audiens. Kami ingin mendiskusikan jawaban dari para audiens. Yang mana jeda? Yang ini kan jeda. Ini kan.